sesuatu yang bisa kita pakai untuk membuktikan kebenaran. Apa dasarnya sesuatu itu bisa kita katakan benar? Dulu sebelum era modern, ketika era masih jahiliyah, ukuran benar itu tidak jelas. Ukuran benar itu adalah mitologi. Ukuran benar itu adalah yang kita sebut sebagai tahayul. Orang meyakini bahwa di laut selatan ada kerajaan gaib yang rajanya perempuan cantik bernama Nyi Roro Kidul. Itu benar ada informasi seperti itu kan? Lalu untuk mengatakan benar atau tidak diukur dengan satu akal. Masuk akal enggak? Dua, pembuktian fisik. Mana kalau ada kerajaan, ada istananya, ada wilayah geografisnya, ada rajanya, ada patihnya, dan lain sebagainya. Kalau dia memang cantik, mungkin punya langganan salon. Salonnya di mana? Tidak ada, sudah tidak bisa. Sehingga itu kebenaran yang terpol. Jadi titik balik modernisme itu ditandai dengan pergeseran paradigma di dalam menyikapi alam. Kalau dulu orang menyikapi alam dengan mitologi, kenapa sih terjadi gaul? Apa itu rembulannya dikoroti berkoro-koro? Kan begitu dulunya, macam-macam. Itu namanya era primitif, era orang yang tidak memaksimalkan fungsi akalnya dan tidak mampu menguji kebenaran sesuatu berdasarkan dua tadi, rasional atau akal, empiris atau pembuktian yang faktual. Akhirnya ilmu berkembang karena masyarakat modern menggunakan paradigma yang baru di dalam mengukur kebenaran. Yang pertama adalah akal atau rasionalitas, dan yang kedua adalah pembuktian faktual atau empiris. Baru sesuatu itu dikatakan benar kalau dia masuk akal, ya, rasional menurut akal, dan yang kedua ada pembuktian empiris. Akhirnya dengan dua hal itu dunia memperoleh kemajuannya karena manusia memaksimalkan fungsi akalnya dan pikiran-pikirannya diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang bisa membantu atau meringankan kehidupan manusia. Dengan akalnya itulah kemudian diciptakan mesin, kemudian akalnya itulah kemudian diciptakan mesin produksi dan lain sebagainya. Sehingga manusia memperoleh kemajuan duniawi yang luar biasa. Mulailah manusia menggunakan akal pikirannya, termasuk yang dianggap penemuan legendaris ya, dalam peradaban manusia itu adalah penggunaan roda dalam hal membantu kehidupan manusia. Roda itu luar biasa. Sampai sekarang tidak ada satu mesin pun yang di dalamnya tidak ada roda, dalam arti bulatan-bulatan. Mulai mesin jam tangan yang buat itu dalamnya ada roda, pesawat yang buat itu dalamnya juga mesinnya di roda-roda. Itu awal kemampuan manusia untuk membangun sebuah peradaban. Nah ini sehingga dalam hal ini era peradaban manusia dibagi menjadi dua. Ada era primitif, ada era modern. Kalau era primitif ya gimana manusia belum mampu memaksimalkan fungsi akalnya sehingga melihat dunia berdasarkan khayalan. Sementara manusia modern yang mampu memfungsikan akalnya dan melihat alam tidak lagi berdasarkan khayalan, tapi berdasarkan dua tadi, berdasarkan akal dan pembuktian faktual. Walaupun teori yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang primitif juga ada potensi modernitas,
sebagaimana di dalam masyarakat yang modern juga ada potensi primitif, sehingga nanti hal-hal yang dulu menjadi ciri khas masyarakat primitif jangan heran muncul lagi di tengah-tengah masyarakat yang sudah era modern itu. Karena bagaimanapun di tengah-tengah masyarakat yang primitif ada unsur-unsur modernitas, di dalam masyarakat modern itu juga ada unsur-unsur primitif. Karena itu adalah bagian ya, dari kehidupan manusia. Baik. Kalau kita bicara agama, dalam ini adalah agama Islam, dan kemudian kita hubungkan dengan dua hal tadi, antara masyarakat primitif atau masyarakat modern. Kalau masyarakat modern itu mengandalkan akal dan pembuktian faktual untuk menguji kebenaran, maka Al-Quran juga memerintahkan orang untuk berpikir. Banyak ayat yang menegaskan perintah berpikir itu. Apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, apalah tubsirun, apalah yatadabbarun al-Quran. Itu semuanya adalah ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir, memaksimalkan fungsi otaknya. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beliau bangun setiap akhir malam, setelah bangun tidur sebelum melaksanakan qiyamul lail lalu sholat tahajud, beliau keluar dari rumahnya memandang langit, kemudian membaca ayat 10 terakhir surat Ali Imran yang isinya adalah perintah untuk berpikir, perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak wa qina adzabannar. Yang pada intinya ayat itu memberikan satu guidance atau bimbingan kehidupan yang lengkap, lebih dari yang diberikan oleh masyarakat modern. Kalau masyarakat modern menggunakan akal serta pembuktian nyata untuk mengukur kebenaran, maka di dalam Islam, di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pikir itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi harus dilengkapi dengan zikir. Artinya di luar akal, di luar pembuktian faktual ada spiritualitas, di mana manusia harus mendedikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diperintahkan olehnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena di dalam kelompok ayat tadi itu jelas ada perintah berpikir, tidak saja berpikir, juga perintah meneliti, perintah riset yang tadi kita katakan sebagai pembuktian faktual. Karena dari mana orang berani membuat suatu kesimpulan yang kesimpulan itu berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batilan, itu kesimpulan. Tidak mungkin orang akan sampai pada kesimpulan seperti itu kalau tidak riset, kalau tidak meneliti. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batilan adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan tidak ada sesuatu pun di antara semua ciptaan Allah yang sia-sia.
dalam arti semuanya pasti bermanfaat bagi manusia. Tapi kita tahu manfaatnya kalau tidak riset, kalau tidak meneliti. Kadang-kadang kita mengeluh, yang Allah menciptakan nyamuk untuk apa sih? Mengganggu kita. Manfaatnya apa? Tidak ada. Kenapa kita bilang begitu? Ya kan kita tidak pernah meneliti kehidupan nyamuk. Allah ciptakan kecoa. Untuk apa? Menjijikkan. Mana anak perempuan kalau pesan kecoa jingkrak-jingkrak. Kok nggak dilenyapkan saja kecoa yang dari muka bumi? Tidak ada manfaatnya bagi manusia. Kita bilang begitu kan tidak pernah meneliti kehidupan masyarakat kecoa. Dan kemudian apa hubungannya dengan kemaslahatan manusia? Untuk apa Allah ciptakan babi? Dimakan haram, dimanfaatkan kulitnya misalnya untuk kasur sepatu haram, lemaknya dipakai untuk goreng juga haram. Nah terus untuk apa Allah ciptakan babi? Untuk apa? Kenapa tidak dilenyapkan saja di muka bumi? Wong tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Padahal ayat mengatakan tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang tidak berguna, yang tidak memiliki manfaat, dan semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Apa hubungannya kecoa, hubungannya nyamuk, hubungannya babi misalnya dengan kemaslahatan manusia? Itu tidak bisa dijawab kecuali setelah dilakukan riset, setelah dilakukan penelitian. Nah itulah bimbingan Islam, sehingga paradigma yang dipakai oleh syariat Islam untuk menyikapi alam tadi tidak saja pikir, tapi juga zikir. Tidak saja rasionalitas manusia, kemudian empiris satu pembuktian nyata, tapi juga spiritualitas, bahwa semuanya itu harus didedikasikan untuk memperoleh ridho Allah. Sehingga ada kebenaran baru yang disebut keyakinan. Apa bedanya keyakinan dengan takhayul? Kalau takhayul tidak memiliki landasan syar'i. Kalau keyakinan memiliki landasan syar'i, yakni wahyu. Baik wahyu itu sifatnya disebut matlu Al-Quran atau wahyu ghairi matluin Al-Hadis. Mana matlu yang terbacakan, ghairi matlu yang tidak terbacakan. Itu istilah yang digunakan oleh para ulama. Makanya dalam ilmu tentang agama-agama, dulu di UIN kan ada jurusan ilmu perbandingan agama. Sekarang nomenklaturnya sudah diubah, namanya ilmu agama-agama, ilmu tentang agama. Ya, istilahnya ya sama dengan istilah. Sama dulu namanya Departemen Agama atau Depak. Sekarang dari Kementerian Agama atau Kemenang, isinya sama saja. Cuma kalau dia Depak Depok, kalau sekarang Kemenang penuh gitu. Baik, hadirin para jemaah rahimahullah. Dalam masyarakat primitif juga berada dari sana, karena tadi kita katakan belum mampu memaksimalkan fungsi akalnya, apalagi pembuktian faktual tadi, maka kehidupannya dipenuhi dengan takhayul. Muncullah kalau kita sebut ya dalam pelajaran agama-agama itu bilang animisme dan dinamisme. Dalam
dinamisme, mereka mengakui ada kekuatan semesta yang dititipkan pada benda-benda tertentu, sehingga benda itu dianggap memiliki kekuatan magis. Misalnya seperti linggis, api, bahkan yang mungkin batu-batu yang menurut mereka bentuknya unik ya, semacam batu ponari misalnya yang pernah heboh karena bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit sampai dokteran bukan mau tutup gara-gara ada ponari itu, bahkan bukan ada dokter gitu. Nah itu salah satu ciri masyarakat di sini. Walaupun tentu saja itu terjadi di era modern. Ya macam-macam lah ya. Malah sekarang kalau kita bicara orang menyebut misalnya pengobatan alternatif ya. Jadi pengobatan alternatif itu sebenarnya mainannya dukun-dukun itu disebut mainan maksudnya tipu-tipu gitu, nggak ada tumbuhan atau penipuan. Baik, jadi begini, setelah kita mengetahui bahwa yang disebut takhayul seperti itu, yang kita katakan PBC tadi itu tidak pernah hilang sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sehingga tugas untuk mengawal masyarakat memiliki akidah tauhid yang lurus, yang benar, seterusnya dan tidak pernah berhenti. Seperti kami katakan bahwa di dalam masyarakat primitif ada potensi-potensi modernitas, di dalam masyarakat modern pun ada potensi-potensi primitif, sehingga takhayul yang menjadi ciri khas masyarakat primitif itu bisa saja kemudian lahir kembali dalam bentuknya yang sederhana itu dalam masyarakat modern. Misalnya dari batu ponari, terus ada pengobatan jarak jauh, orang dukunnya di Kalimantan yang berobat pasiennya di sini cukup pakai duit atau waras-waras dewi asal transfer duit gitu ya. Penyakit itu tentu waras, transfernya sudah jelas. Tapi itu adalah takhayul yang ada dalam masyarakat primitif, kemudian lahir kembali di dalam masyarakat modern dalam bentuknya yang masih sederhana. Nah, sejalan dengan perkembangan pengetahuan, maka takhayul ini mengalami perubahan-perubahan bentuk yang menyesuaikan dengan kemajuan manusia. Dalam arti takhayul yang ada dalam masyarakat primitif itu pun tetap ada, tapi ada tambahan takhayul baru yang dulunya tidak ada. Sehingga banyak orang yang akhirnya mengalami satu musibah dalam hidupnya, ya karena gagal memahami bahwa yang dia lakukan sebenarnya adalah bagian dari takhayul, cuma bentuknya saja yang sudah berubah, tidak sama seperti takhayul yang dulu. Kemudian mungkin pernah lihat dulu ada yang namanya pohon emas. Ada semacam multi level marketing itu, ada money game namanya pohon emas, gold coins atau pohon emas. Saya punya beberapa teman dosen yang sempat minum di hotel Rodeo, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun.
Ada yang sawahnya habis, ada yang rumahnya terjual dan berakhir perceraian dengan istrinya karena yang dijual ternyata milik mertuanya. Bagaimana orang tidak tergiur kalau seseorang investasi di lembaga itu atau gold coin atau pohon emas tadi itu akan mendapatkan keuntungan 10% setiap bulan tanpa kerja, tanpa apa-apa, cukup duduk manis di dalam rumah, duitnya yang 1 juta, 1 bulan jadi 1,1 juta. Kalau duitnya 1 miliar berapa? Dia duduk di rumah saja dapat keuntungan 100 juta, nggak kerja, tidak apa-apa, cukup dunia BA saja di rumah, main game online, dapat duit 100 juta. Kalau dia investasi atau TJ, duit 100 juta. Akhirnya orang pinter. Saya pernah diundang pada presentasi ini. Program ini adalah program yang sengaja diciptakan untuk menaikkan taraf hidup para ustadz dan imam masjid. Belum untuk Pak Sampan. Yang namanya para ustadz kita bayar nggak sepiro, utang akeh. Perlu nasib bisa berubah dalam satu program gold coin. Pinter ngomong. Nah, para ustadz, para imam masjid memiliki jamaah. Jangan nggak perlu keluar duit, jangan cukup presentasi di jamaah. Akhirnya jamaahnya itu ke saya semua. Terus ini 100 juta, saya kasih invitansi, saya kasihkan duit, saya setor ke atas. Keuntungannya dibagi 5%, 5%. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga lancar, bulan keempat minggat yang di atas. Yang sini tanya, ya kok ngaji ini? Dia tak boleh aneh, nggak ketemu orang yang sudah dirancang pelariannya. Dari kan mau sini nggak sampai yang tangan. Yang terima duit saya. Yang nyimpen yang lari, tapi yang tanda tangan bertanggung jawab di atas materai itu saya. Dilaporkan polisi. Nek sampai iso nyaur, selesai masalah. Nek sampai nggak iso nyaur, lapor polisi, penipuan. Ini apa goreng? Akhirnya ada yang masuk di WhatsApp, ada yang masuk di jasa. Ya kan? Itu nyata-nyata tahayul, sesuatu yang dihayalkan. Kok bisa orang investasi dapat 10% gitu? Jadi kan kalau taruh duit gitu ya di bank, itu berapa bunganya? Nggak sampai 2% per tahun. Dan itu 2%. Makanya kalau orang punya duit itu ya, kemudian ditaruh di bank, itu ruginya luar biasa. Karena itu hanya satu nilai, jual punya triliunan seperti 9 cacing itu ya, punya triliunan. Jadi kalau punya 1 miliar saja dikatakan di bank, tidak ada apa-apa. Karena bunga yang diberikan oleh bank itu hanyalah untuk mengimbangi devaluasi mata uang saja. Sehingga paling mulianya orang kalau kemudian dia memutar duitnya itu untuk bisnis, dengan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Dia pasti akan merekrut karyawan, menciptakan lapangan kerja. Sehingga dia juga beruntung, masyarakat juga memperoleh keuntungan karena dia dijadikan menciptakan lapangan kerja.
Ya yang dikehendaki sama itu. Makanya kalau duit kendor dimasuk sampai miliaran itu harus dizakati. Tapi ini tidak dizakati ya puter, dibalik kerja. Dengan Nabi saya mengatakan ketika orang bergerak di sektor produksi itu luar biasa. Karena sektor produksi itu memang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya, kalau sektor trading perdagangannya itu masih kalah dengan sektor produksi. Baik. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana dalam masyarakat modern masih menyimpan potensi primitif, walaupun itu mereka tanpa menyadari, tanpa merasakan. Ya termasuk yang sekarang apa namanya judi online. Itu bagian dari takhayul modern. Apa ada ceritanya orang judi terus sukses rugi. Kalau tanyakan ramai-ramai, lakunya judi. Badannya yang kaya. Badannya apa ya kaya? Badannya yang kaya. Memang ada skemanya. Satu kali panas, dua kali dapat tambah panas. Jadi apa? Bilang kembali. Sirai ngeluh mati malah belakangan ini harus hati-hati juga. Tren bunuh diri di Indonesia itu semakin meningkat dan itu dari kalangan generasi muda, bukan kalangan orang tua yang remeh-remeh yang baru-baru. Generasi muda. Artinya kita memiliki tanggung jawab untuk tetap mengawal masyarakat dengan yang kita sebut sebagai spiritualitas. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana kita atau langkah-langkah kita untuk supaya ya tidak masuk di dalam jebakan, tidak masuk di dalam jebakan yang kita katakan sebagai takhayul modern. Di antara resepnya adalah yang terdapat dalam Quran surat Ad-Dariyah ayat 16 dan seterusnya. Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muslimin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, dimasukkan Allah di dalam surga, taman-taman yang lengkap dengan mata air, simbol dari kemakmuran, simbol dari kesentosan. Apa yang dikerjakan? Akhidina ma atahum, mereka ambil sesuatu yang disuguhkan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin,
Karena dulu saat masih di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat kebajikan sehingga membawa ridho Allah seperti itu. Bagaimana kebajikannya? Dilanjutkan ayat ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka ini sedikit sekali memanfaatkan waktu malam untuk tidur. Berarti ada waktu malam yang digunakan untuk aktivitas yang bukan tidur. Apa nonton final bal-balan, apa nonton wayang. Tapi anak-anak muda sudah tidak suka wayang, suka kayak nonton final bal-balan. Tapi tidak, karena ayat berikutnya mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahar, ayubairi waktu subuh, menjelang datangnya waktu subuh, mereka istighfar mohon ampun kepada Allah. Berarti menyerap energi langit yang seterusnya akan dipergunakan dalam kehidupan bumi. Itulah yang kita katakan sebagai qiyamul lail. Tapi hadirin, jangan dipahami bahwa kamu malam itu adalah semata-mata untuk sholat tahajud atau baca Quran. Zikir dalam arti luas, seperti yang kita katakan di akhir Ali Imran tadi, juga termasuk di dalamnya riset, juga termasuk di dalamnya eksperimen. Asal riset, eksperimen, percobaan semuanya didedikasikan untuk mencari ridho. Inilah yang kita katakan sebagai kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual menurut kelompok ayat tadi itu diletakkan pada urutan yang pertama karena ini memang menentukan arah kehidupan. Yang kedua, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sadar betul bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim, di dalam harta mereka hakun, ada hak lis-sa'ili kepada orang miskin yang minta-minta, wal mahrum ataupun orang miskin yang tidak minta-minta, yang tidak ada kerusakan. Kami pernah rapat baca buku itu tentang guru-guru di sekolah matematika yang gajinya di bawah 1 juta. TK, SD, SMP, SMA, seluruh Jawa Timur. Apa ada guru-guru yang gajinya di bawah 1 juta? Banyak, Pak. Ya, kalau itu grade-nya diturunkan lagi. Apa ada guru-guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang gajinya di bawah 500.000? Masih banyak lagi guru. Yang nggak mungkin antri sembako, yang nggak mungkin door-to-door minta bantuan orang, itu yang namanya mahrum. Orang miskin tapi menjaga kehormatannya. Nah kalau guru itu antri sembako, nanti koreknya jadi apa? Mana Pak Guru yang antri korek gitu. Nah, rusak mental murid-muridnya. Nah maksudnya itu jangan dilupakan. Jangan kemudian kita tuh miskin adalah yang door-to-door itu. Nah akhirnya lewat lembaga menjaga infak sedekah Muhammadiyah Lahasismu ada program bakti guru. Ya tidak tiap bulan karena ya cuma setahun sekali pas momen Idul Fitri itu kita marisan ada
supaya gembira. Aku ini di Pasuruan juga ada pondok milik PDN Kota Pasuruan, namanya Pondok Sepi Al-Ma'un Sepi. Saya salah satu pengurusnya. Saya cek ya kan? Sehingga kalau hari raya ya kita carikan supaya menghibur saja ya tidak yang punya. Idul Adha juga saya carikan. Biasanya dapat sapi 1 ekor saya kemarin tidak dapat. Oh, si barang buru-buru itu. Ustaz, berapa kan? Tidak ada. Biasanya kurang 1 hari sudah miring. Ya berdoa saja kepada Allah Subhanahu rezeki. Jadi itu kepikiran. Karena mereka jaga nol. Mau antri di kampung ya kalau ini para pusat-pusat. Tapi ya subhanallah ada saja kemudian teman-teman rasisme itu saya tanya. Kan dibeli di itu yang modern. Paling yang terakhir itu ada 16. Ya apa sapi 16 itu tak jalur siji. Apa aku kayak orang pretelan nih? Ya ada pretelannya saja. Karena yang dagingnya kan dipakai untuk di kaleng itu kan. Apa pretelannya itu? 1 kepala, 2 kaki, 3 jeroan, 4 kerongkongan. Kerongkongan yang setelah diambil dagingnya kan masih ada nempel-nempel dikit kan masih ada. Cukup sakit pikir. Nggak cukup Pak, harus 3 kali kalau pikir itu. Makanya bawa 3 kali kalau ke pondok. Dibawa ke pondok. Tapi sebelum saya bawa ke sana, saya telepon namanya ketua PDN-nya itu. Mampu nangani lah. Ini sorot nih karena memiliki pengalaman jelas dan terus merangkum jeroan tak sama kan jeroan. Harus nyuci, harus nikah macam-macam. Kalau mau ngeramut tak kirim, kalau enggak ya dia dikasihkan yang lainnya. Mau nggak kalau ini dikirim dengan? Wah masya Allah. Mulai PDN ketua PDN sak Pasuruan kebagian kan. Dia saya minta laporannya, laporannya dikirim lagi semua. Buku-bukunya saya laporkan. Biasanya yang kirim dari jauh saja. Nah itulah salah satu contoh saja bagi ikhtiar bagaimana bisa bermanfaat bagi yang lain. Karena ada bagi amwali hakum lisa ini karena di dalam Islam ditegaskan bahwa manusia itu makhluk sosial. Setinggi apapun pangkat seseorang, sebanyak apapun kekayaan seseorang, tidak mungkin kemudian dia tidak membutuhkan orang lain. Dia bisa beli beras atau bisa ngambil sendiri. Setidaknya ketika mati dia tidak bisa purget sendiri masuk ke dalam liang lahatnya, ya tidak bisa. Masih butuh orang lain. Kemudian tadi pagi dengan mengaji di story ini bicara bab tentang hakul jiwa, hak tetangga. Tetangga itu penting. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqan fa'akthiril ma' wa ta'ahad jironaka. Rawahu Muslim. Ya Abu Dzar, katanya dia Abu Dzar, idza tabakhta maraqan, apabila kamu masak masakan yang berkuah, fa'akthiril ma'a, perbanyak airnya. Rawon, gulai, soto, apalagi asam-asam ikan, sop.
Karena dengan begitu kamu bisa ngasih hantaran ke tetanggamu. Sederhana, tapi itu subhanallah. Itu piranti yang bermanfaat untuk menjaga keharmonisan dengan tetangga itu. Luar biasa ya. Nabi menegaskan kepada kita, manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya kalau masak, masakan yang berkuah diperbanyak airnya. Saya kan pergi haji tahun 2003. Kan di jalan itu banyak pembagian nasi box, nasi kotak. Di sana kalau bicara nasi ayam itu nggak ada, kemudian suwiri tok itu nggak ada. Pilihan ayam itu hanya dua, Dujaj, Kamila, Tenus juga. Ayam utuh atau ayam separuh, nggak ada orang itu apa namanya, jatuh, atau pangannya nggak ada di sana. Sehingga ketika dapat nasi box itu bagian nasi, saya buka ya ada nasi biryani itu, ayam separuh. Nah, posisi sudah kenyang, saya bawa ke maktab ke hotel itu. Saya bilang ibu-ibu barangkali berkenan saya dapat nasi. Dilihat, lupa ayamnya kok banyak, gimana? Dimakan jangan. Oh jangan Pak, ini Pak, saya yang ngatur Pak. Ya terserah aja. Diiris tipis-tipis. Dibikinkan soto kan. Sakamar makan kabeh. Apalagi kita kan memang terbiasa makan oleh ya perhatikan saya makan itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Abdurrahman bin Auf yang baru saja mengadakan makan. Nabi bilang, "Auli walau kisyan." Abdurrahman bin Auf, kamu kan harus dihentikan walimah, walaupun hanya seekor kambing. Artinya seekor kambing itu minimalis, walaupun hanya. Kenapa begitu? Karena masyarakat makan yang makan daging. Sehingga 10 orang ya habis kalau cuma seekor kambing. Karena tidak makan nasi, makan nasi. Beda dengan kita. Kamu dasar mana ya? Beliau gede lah. Karena kita tidak makan daging, makan yang nasi. Dagingnya sak biji, boleh pirang-pirang. Mau nyontek oleh sambal sak tempong. Sehingga kambing satu bisa dimakan 50 orang karena memang kita nggak makan daging, kita makan nasi. Itu pesanan juga nih, kalau memang masakan itu adalah berkuah, perbanyak butuhnya itu. Itu wabil amri ambali aku bisa tidak. Wabil ardi ayatul lil. Kita namanya kecerdasan sosial. Kalau yang pertama adalah kecerdasan spiritual, yang kedua tadi adalah kecerdasan sosial. Ayat berikutnya dalam ayat tadi, wabil ardi ayatul lil. Di bumi ini ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda keagungan Allah bagi yang mendalaminya, bagi yang menelitinya. Apa tahu di bawah bumi yang kita lihat ini ada kekayaan apa tahu? Ya dari mana? Kalau dengan pergi antara Cepu, Bojonegoro, kemudian hutan, Lamongan, itu jalan-jalan yang habis atau belum lagi aspal, pecah lagi. Terus apa? Kalau kita tanya, Pak, kenapa jalan-jalan itu gampang pecah? Tidak seperti wilayah Jati Karang yang jalan-jalannya tidak pernah pecah. Karena di situ tanah gerakan gitu ya Bapak ya. Tapi selesai di situ. Selesai di situ. Tidak sampai menjawab kenapa tanahnya ini bergerak, tidak sampai situ. Tidak sampai pertanyaannya apa di sini tanah gerak? Kenapa di sini tanah gerak? Tidak tahu pokoknya minta tanah itu. Makanya gampang. Hari ini di aspal, besok tahun pecah.
6 bulan. Karena kita tidak meneliti. Akhirnya yang pintar-pintar itu dibeli, Pak. Ngomongnya mesti ada di dalamnya ada sumber gas, di dalamnya ada sumber minyak. Makanya uapnya ke atas, jalannya pecah, dibor dari kekayaan. Bojonegoro itu apa namanya? Istilahnya yang sumber ini, sumber dananya itu terbesar di Jawa Timur karena ada blok. Kalau jangan naik sepur lewat utara sana ya, uang ada semacam cerobong tinggi terus keluar apinya yang di atas. Pemboran ini terus nggak pernah mati tuh, ada cerobong tinggi terus apinya kalau malam kelihatan asap gede. Memang itu sumber pemboran. Baru terjawab setelah dibeli itu maka jalan-jalan gampang pecah. Lagi dalamnya ada minyaknya. Kalau masyarakat ini apa itu mainnya kalau boleh makanya gampang pecah. Karena tidak memaksimalkan fungsi akal. Wafil ardi ayat itu adalah perintah kepada orang beriman untuk menekuni ilmu geologi supaya bisa mengetahui kehadiran Allah di bawah sana. Berarti tak balik kamu kiri-kiri, wih ke Sleman Pak, itu kaki Sleman, koma di Semarang. Wati anfusikum apa fungsi di dalam diri kalian. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian memperhatikan perintah meneliti urai tubuh manusia, mengembangkan teknologi kedokteran? Sehingga ulama-ulama zaman silam itu Masya Allah luar biasa menghayati ayat itu. Saya pernah ke Portugal melihat peninggalan ulama-ulama Islam yang dulu menguasai Eropa selama 800 tahun atau 8 abad. Di Masjid Raya Cordoba yang dahsyat itu, ya sekarang sudah berganti menjadi gereja, itu ada patungnya Ibnu Rushd al-Andalus. Ada patungnya. Terus di bawahnya itu ada tulisan prasasti. Ini adalah Ibnu Rushd al-Andalus, ulama Islam yang astronom, yang dokter, yang ahli kimia. Di samping ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Itu ada luar biasa, multi talenta. Ya mungkin kalau dilanjutkan, ya tukang tambal ban, ya suka sepatu, sembarang kali saudara. Dia kan menghayati juga seorang dokter, juga seorang astronom, juga seorang ahli kimia. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada generasi muda supaya Al-Quran benar-benar dihayati. Yang terakhir, wa fis sama rizquhum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki manusia dan masa depan kalian. Subhanallah. Itu baru terjadi sekarang. Bahwa di akhir zaman yang akan mengendalikan hidup manusia itu adalah teknologi langit, dan masa depan manusia ditentukan oleh teknologi langit. Quran baik. Wa fis samai rizquhum wa ma tu'adun. Baru dibuktikan oleh para ahli setelah mereka tahu satelit di atas sana, di luar orbit bumi. Dengan satelit itulah dikendalikan yang namanya, dengan satelit itulah dikendalikan yang namanya laptop. Dengan HP ini mau komunikasi dengan teman-teman yang lagi umroh, yang lagi haji, yang lagi belajar di Amerika, bisa. Loh kok bisa? Bahkan ada puluhan ribu kilometer antara kita dengan mereka. Apa di dalam HP ini ada jamnya? Itu teknologi langit. Dengan menunjukkan dikirim satelit
oleh satelit ditakuskan ke nomor yang dengan 7 langsung terjadi komunikasi. Sekarang yang dikembangkan pertama di dunia militer adalah drone militer. Pesawat nggak pakai pilot, di remote control lewat HP berangkat membawa bom 50 kg minimal sesuai dengan yang dituju, mana ada mapnya, pas titik apa namanya koordinatnya cocok di tombol bus benar dan kampung mati jangan dikontrol walaupun ya tidak sampai menghancurkan Iran itu sudah pernah kirim drone yang itu masuk wilayah Israel. Bayangkan, itu melewati berapa negara itu. Artinya perang masa depan itu tidak harus mengerahkan tentara ke perbatasan. Kalau Amerika ingin menghancurkan Indonesia, kapal induknya diparkir di tengah laut, tinggal diteliti kota mana yang akan dihancurkan. Surabaya, Jakarta, Medan, tombol, nuklir berangkat, hitungan detik gelempung. Tidak perlu mendatangkan tentara masuk Surabaya, seperti perang Angkat 5 dulu. Cukup kapal induknya parkir di perairan lepas itu, perairan internasional yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Jadi begini, tombol harus cocok koordinatnya di tombol benar mendekati logo. Iran Israel itu lebih dari 2000 km, melintasi sekian banyak negara. Di tombol di Iran, peluru kendalinya berangkat ke Israel, jatuh di Israel. Itu kalau tidak dicegat Yordania, dicegat Saudi Arabia, tidak karuan. Kenapa di Jordania dianggap melewati wilayah udaranya? Tidak mau. Melewati wilayah udara Lebanon, melewati wilayah udara Saudi Arabia, masih ada yang lolos, berangkat jatuh di Israel. Gemeter. Hanya sekedar bukti bahwa Iran bisa mengirim santetnya itu sampai Israel. Santet modern. Malah sekarang drone laut, bahkan dalam konteks teknologi drone itu sekarang untuk pertanian, untuk macam-macam, sehingga orang nggak perlu untuk tanki untuk nyemprot pertanian yang dia kalau cuma punya sekedarnya lah, kalau itu ribuan hektar misalnya kalau nggak pakai drone gimana? Jadi pakai drone tidak sampai 1 hari selesai sekian ratus hektar itu selesai. Masa depan manusia adalah teknologi langit. Dua bisa manggil hukum, dua natural. Saya beli kitabnya, namanya Tafasir wa Khawatir karangan Asy-Syarqawi 23 jilid. Kalau beli di toko buku di sana di Jalan Sasana, harganya 3 juta. Rumah saya Kedung sama naik becak mulai rumah saya sampai Jalan Mas Mansur sana juga tidak cukup 100.000 pergi. Belum nanti di sana ada warung nasi kabuli, burung es teh dan cukup berapa ribu. Belum parkirnya. Akhirnya saya lewat pasar atau toko online. Barang sama, tidak beda sedikit pun. Harganya lebih kurang 250.000. Jadinya 2.750.000. Nyampe di pintu rumah saya. Namanya online. Gara-gara apa? Teknologi langit. Makanya generasi muda, generasi penerus kita wajib fardu ain menguasai IT. Kalau tidak pasti tersingkir dari kehidupan. Pasti tersingkir dari kehidupan. Wong Quran kok mengatakan masa depan manusia itu teknologi langit. Wafis sama iris hukum, dua Tuhan. Itu namanya kecerdasan intelek
intelektual. Ini yang lengkap dalam Islam. Kecerdasan spiritual, lanjut kecerdasan sosial, lanjut kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual ya tadi itu agama, kecerdasan sosial kemasyarakatan, kecerdasan intelektual pengembangan ilmu. Kan banyak orang pintar tapi asosial, tidak ngerti pergaulan di tengah masyarakat, terus gaya apa ilmu ini, gaya apa. Baiklah Bapak, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ya sudah memulai kajian-kajian yang seriusan ya, serius tapi santai. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Kekurangan, salah kata ataupun khilafan, nasrun min Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden hari pagi atas penyampaian tadi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon bisa mengangkat tangan dan sebut nama. Boleh. Sekarang ini walaupun kita menolak ibadah praktik itu, namun kadang-kadang ketika kita sakit, orang tua kita itu suruh bawa air, juga ke ustaz atau pak kiai, tolong bawa ke sana, beri apa aspak dia itu penyakit janggila atau simpulus. Apakah hal tersebut masuk dalam kriteria TBC atau sebenarnya begini ya, yang harus kita pahami bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dalam masalah dalam arti Nabi itu kalau sakit tetap menggunakan cara-cara yang sifatnya rasional. Disebut rasional mengacu pada teknologi kedokteran yang berkembang pada zamannya. Pada zaman itu berkembang ASDU, tahu ya ASDU ya? Kemudian bekam, atau kemudian makan makanan tertentu. Ya memang pengetahuan manusia tentang pengobatan masih sebatas itu. Nah, apakah kemudian ini kaitannya dengan karena ada begini, kalau orang sakit kemudian diobati secara dengan cara bekam dalam masalah namanya hijrah, itu sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah kita obati penyakit dengan bekam. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit Khadijah ditangani spesialis itu nggak sesuai dengan sunnah. Jadi termasuk pikiran klinik. Kenapa? Karena tidak memahami dalil sesuai dengan konteks. Sebenarnya konteksnya Nabi mengobati penyakitnya dengan teknologi pengobatan yang mutakhir di zamannya. Sunnahnya di mana? Sunnahnya pertama, kalau sakit harus berobat, tidak boleh diam saja mengharap kesembuhan. Kedua, cara berobatnya sesuai dengan teknologi yang berkembang di zamannya. Nah sekarang yang berkembang di zaman kita apa ya? Menurut saya ini ada satu penyakit sering pilek. Macam-macam, ada yang nafsu sarang, macam-macam lah, jam ini jam itu. Terus kapan hari saya bawa ke Khadijah menemui dokter spesialis THT. Langsung lah ditangani. Kalau mau hidup saya ini langsung sholat itu semprot.
soang dan semprot pangan itu muncul diri airnya pulang dikasih obat malam ini pagi airnya sembuh memang anehnya tapi jangan dicoba semprot dewe itu ada ilmunya maksudnya. Yang kedua, dalam hal penyakit itu Nabi juga tidak pernah lupa doa kepada Allah. Sehingga ada doa yang doa itu dimaksudkan untuk penyembuhan. Allahumma anta syafi ishfi la syafiya illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman bagaimana. Nah, kemudian yang air tahulah bagaimana pendapat orang. Menurut saya tidak perlu. Tapi minta doa ya ada tuntunan saja. Ada tuntunan saja. Saya sampai mohon didoakan Ustaz, didoakan. Karena ada dalil bahwa Nabi mendoakan orang disubukkan di air itu sumuk udun itu ya nggak ada prakteknya. Menurut saya tidak perlu jadi cukup minta doa kepada seorang soleh ya. Ada cerita dari teman saya yang lama dakwah di pedalaman Papua sana. Kan banyak dapat juga sih orang-orang lokal yang akhirnya masuk Islam. Tapi kan orang-orang lokal yang dekat dengan mereka walaupun tidak masuk Islam. Satu saat orang lokal itu penduduk setempat itu datang ke tempatnya Ustaz itu minta tolong karena anjingnya itu sakit hampir mati. Kakak sayang dengan anjingnya. Katanya Ustaznya, ini alias. Waktunya didoakan kan. Semua lek kon ingin kepingin waras, jangan rasa. Lek kon kepingin mati, jangan mati. Jadi ngabur aja gitu ya. Jangan semua. Nah satu saat ustadznya itu sakit. Akhirnya yang tadi itu datang yang punya anjing itu. Mas, doakan saya lagi. Ini Ustaz, dia dalam bahasa mereka. Semua, lek kon kepingin waras, jangan rasa. Lek kon kepingin mati, Ustaz itu kayak langsung. Orang ada mereka. Baik. Terima kasih. Ada yang lain? Boleh, Allah. Masalah perkembangan teknologi. Ada pepatah atau memang ada sumbernya sendiri. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu memang di agama itu ada. Terima kasih. Memang ada riwayat yang bunyinya ilma walau yang artinya tuntutlah mencarilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu hadis. Tapi setelah diteliti oleh para ulama, ternyata hadis itu bukan hadis yang sahih, tapi hadis yang dhaif. Kalau hadis dhaif, apa manfaatnya? Manfaatnya buat bahwa kata-kata itu muncul berarti orang-orang Arab atau masyarakat yang kemudian mempopulerkan hadis itu adalah masyarakat yang sudah memiliki hubungan dengan peradaban Cina. Dan Cina itu memang luar biasa. Cina itu memang luar biasa. Great Wall atau tembok Cina itu kalau tidak salah sebelum Masehi. Nanti kita bisa membayangkan alangkah dasarnya tembok di Cina. Sehingga sekarang ini
salah satu negara yang paling ditakut Amerika itu adalah RRC, Republik Rakyat Cina. Sehingga bukan salah, bahkan dianjurkan untuk mengambil atau mencontoh negeri-negeri atau kelompok manusia yang memperoleh kesuksesan. Apa salahnya kita kemudian transfer teknologi dari negara yang sangat maju seperti dulu? Karena di dalam Islam ilmu itu tetap ilmu, tidak ada levelnya. Yang kan yang saya pernah mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'mini faqulu aina wajadtumu. Hikmah atau kebijaksanaan itu adalah barang berharga milik orang beriman yang hilang, ambillah dia di mana saja. Ya. Kalau ada permata di mulut anjing, misalnya, kemudian kita ambil, apakah berubah jadi kerikil? Ya tidak, dia tetap permata. Nah, saya pernah ke negara India, ya. Melihat bagaimana negara itu memang kota-kota bersih. Jangan kalau pergi pondok, jangan tanya pakaian, sepatu, kaos kaki, tas, koper, semuanya begini. Kok bisa? Kok bukan Indonesia? Negara yang paling banyak mengirim jamaah haji, tetapi oleh-oleh yang kita beli di Arab sana adalah bikin itu karena saking dari wong Cina. Orang Cina itu pintarnya budaya. Cuma di Indonesia ini kalah dengan orang Madura. Orang Madura kan selangkah lebih maju daripada Cina. Sehingga dagangannya Madura itu di depan tokonya Cina. Selangkah lebih maju. Karena dia menggelar pintarnya di sini. Jadi kalau dikatakan bisa di hadis, ya, tapi hadis lemah atau hadis palsu, tapi itu data. Bahwa masyarakat ketika hadis palsu tadi dipopulerkan, sudah ada koneksi dengan peradaban. Baik, cukup ini. Satu lagi, akhir. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat, dan di mana ayat itu ada penyembuhan penyakit maupun tenangan jiwa bacanya. Namun ada salah satu ayat yang kita putuskan. Kita putuskan lah ini kalau kita baca kita lebih mengancam sendiri. Yang pertanyaan saya, apakah memutuskan salah satu ayat itu tidak menjadikan silkofi dalam bahannya? Terima kasih. Syekh Muhammad Ali As-Sotoni dalam kitab tafsirnya Sobat Tafsir mengatakan sebagian besar riwayat yang menjelaskan tentang khasiat ayat-ayat tertentu itu adalah riwayat palsu. Sebagian besar riwayat yang menjelaskan tentang khasiat ayat-ayat tertentu adalah riwayat palsu. Berarti maksudnya sebagian kecil adalah riwayat yang sah. Nah, memang Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan guidance yang sifatnya spiritual. Misalnya Nabi pernah mengatakan kalau seseorang saat awal malam membaca
3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi. Kalau saat pagi yang bacanya, maka dijaga oleh Allah dari berbagai macam gangguan sampai malam. Nah, ayat-ayat seperti itu memberikan satu kekuatan spiritual pada seseorang di dalam menapaki kehidupannya. Dengan membaca ayat-ayat yang tadi saya katakan memiliki riwayat yang sah, orang merasa dirinya tersambung dengan Allah, sehingga dia jadi semangat dan maksud saya, asal ada riwayat yang sah, maka hal yang seperti itu, misalnya membaca ayat-ayat tertentu atau bacaan-bacaan tertentu di waktu-waktu tertentu, asal riwayatnya sah, maka itu sudah memadai karena sudah termasuk bagian dari keyakinan spiritual yang awal kita sampaikan. Yang saya kira tidak boleh Bu, kalau kita kemudian menyalahi dari yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya ayat-ayat tertentu ditulis dan disampaikan di balik kopiahnya sini, ya. Jadi ya tidak ada artinya semacam mantra itu ya. Memang begini ya, ada ayat-ayat tertentu yang itu juga berfungsi sebagai mantra dalam tanda kutip bagi. Artinya berfungsi sebagai bacaan yang perlu kita baca itu akan memberikan kekuatan spiritual bagi kita. Misalnya ya surat Al-Fatihah. Nabi mengatakan bahwa sholat seseorang yang ia tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa kok tidak surat Al-Baqarah, tidak surat yang lainnya Al-Fatihah? Nah ini wahyu, kita tidak bisa mendikte wahyu kan? Artinya ketika Nabi mengatakan seperti itu, sholat al-imam yang membaca Al-Kitab, berarti surat Fatihah itu spesial. Soal penggunaannya sebagaimana yang diajarkan oleh misalnya ya, Nabi itu diriwayatkan kalau punya hajat kita perlu kepada Tuhan langsung sholat 2 rakaat. Jika menyebutnya sebagai sholat hajat, sholat karena sholat karena di dalam sholat kamu tidak ada yang dibaca suratul Fatihah, karena di dalam suratul Fatihah masih ada doa kan gitu. Setidaknya di dinas suratul. Dan tentu kalau kita bicara ini pasti akan panjang, dibicarakan tafsir suratul. Ya kuncinya tadi, selama dia memiliki landasan dalil, maka dia sah untuk istilah putus itu dari kal, kan artinya memuja. Jadi gini, kalau kita memuja Nabi, ya haram Nabi tidak boleh dipuja. Nabi itu diteladani, diikuti. Sekarang di medsos itu ramai tentang nasab habaib, ya kan? Nanti di kompotan ada kelompok Habib. Ada yang tanya kepada saya, Muhammad saya bagaimana Pak? Sampai dia bilang akan dani. Gimana tidak ada persoalan karena Muhammad dia itu memandang apakah itu Habib atau bukan Habib, orang Arabi atau orang Jawi, ya sama saja, tidak ada perbedaan. Yang kemudian mengistimewakan sampian bukan saya. Ya usul sendiri nggak ada bonus. Nah itu jadi nah itu nanti kalau ketemu kalau kita mendengarkan misi dan arah pembangunan biaya yang kita lakukan. Ya, baik, cukup ini untuk sesi tanya jawab. Semoga menjawab semua pertanyaan yang telah disampaikan.
Alhamdulillah rangkaian acara kajian pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Syamsuddin MAG atas yang telah sampaikan, dan terima kasih pada hadirin yang telah berpartisipasi. Mari kita tutup acara ini dengan yang dipimpin oleh Tanda Syamsuddin MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولك فيها رضا إذا يسرت وقضيتها. اللهم أصلحنا في ديننا وأصلح أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikianlah seluruh rangkaian acara dari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga kajian ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya sebagai pengacara mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada kuota pemeriksaan kesehatan gratis, tapi kuota monggo bisa bertanya ke bagian kesehatan yang ada di luar monggo. Dan untuk beberapa makanan atau minuman yang telah disediakan mau disimpan tahu atau diserahkan di bawah. Oh iya.